Ketika berbicara, saya mau mengungkapkan perasaan-perasaan yang mungkin kadang-kadang nggak match juga ya dengan apa yang mungkin dirasakan di lapangan oleh pemuda-pemuda kita ini. Di antaranya masalah pajak. Masalah pajak di Kopas dulu juga ada kan penghubung terbaik kita ya, yaitu katakanlah sebagai prasarana transportasi ya. Menurut Jakarta masih ada di lingkungan Monas, masih kira-kira tahun 2000 ke bawah ya. Delman, terus Angling ya, kemudian ada lagi namanya jeneng itu gerobak yang ditarik oleh kerbau atau sapi ya, kemudian juga dipinta wajib pajaknya, apalagi zaman penjajahan dulu ya, dengan biaya yang memberatkan, terus kemudian dengan cara-cara rezim yang sifatnya seakan-akan menekan, mempresur, ya makin berat ya para penunggang delman. Terus angling ini ya, termasuk sebagai menarik gerobak yang menggunakan hewan-hewan, itu makin berat untuk membayar pajak, belum lagi yang terus bertambah. Seiring zamannya mungkin sudah berubah ya, nggak ada lagi delman karena mungkin ya orang perlu waktu, mobilitas yang tinggi, ada mobilitas worknya, bekerja dengan kecepatan juga, kemudian kesibukan padatnya, apalagi daerah-daerah metropolitan ya. Berarti dengan lambat laun juga adanya perkembangan mobilitas atau transportasi ya, baik itu mungkin yang kemudian diperbarui ya, dari ojek sepeda menjadi ojek ya, di kampung-kampung atau tempat-tempat, atau mungkin di pangkalan kalau istilahnya. Setelah sekarang ada cara sistem ITE atau teknologi yang membantu dengan prasarana styrofoam dan sebagainya. Begitupun mobil-mobil kendaraan roda 2, roda 4 ya. Hanya yang disesalkan bukan masalah itunya. Saya sempat protes waktu dulu, sempat, karena artis-artis ya juga orang-orang pergerakan juga digunakan untuk pertama kali agar meramaikan suasana ya. Nah, itu kalau memang udah trendsnya ya, ketika ada satu momen atau suatu peristiwa yang menggunakan perubahan, otomatis yang digunakan orang yang sudah punya brand, sudah punya merek ya, atau seorang yang sudah mempunyai apa, katakanlah di sini kita harus menggunakan orang-orang yang sifatnya sudah dikenal ya, familiar ya. Jadi kita supaya memperkenalkan produk tersebut gitu. Ini juga digunakan untuk pertama kali media transportasi tersebut ya, tanda kutip usahawan muda ini dan mudi juga ini, berbagai profesi kalangan juga digunakan ya, wirausaha, pengusaha, selebritis, artis, seniman ya, untuk mendompleng supaya dikenal masyarakat. Banyak merek-mereknya ya, dari roda 4, roda 2. Ini memang trik dagang juga lah, jadi salah satu diantaranya bagaimana supaya ramai. Cuman yang bikin permasalahan, saya protes tuh di pajaknya. Coba kalau dengan bahasa distribusi, penagihan distribusi, pemasukan pendapatan daerah kan, nah, jadi ada aturan-aturan ya. Makanya sempat waktu itu saya nggak ngizinin kalau masalah ini. Saya tulis sempat lu siapa? Lah saya orang pergerakan, wajar mengungkapkan istilahnya bahasa pengalaman dan juga bagaimana yang akan lebih baik kan, begitu kira-kira. Saya merasakan sangat ya, pernah ya menggolkan, memenangkan itu ya, di daerah Bandung. Jadi transportasi yang semeraut ya setidaknya sedikit-sedikit ya, minimal ngasih masukan kan gitu. Bagaimana kalau distribusi aja, nah itu kan lebih enak, pendapatan yang dikelola oleh bapak-bapak negarawan kita ini ya, kemudian dikembalikan lagi sesuai pasal undang-undang ya, itu termasuk harta negara, yang kembalikan lagi untuk fasilitas negara. Jadi kan lebih terasa nyaman. Nah, baru saya rasakan akan lebih mengizinkan gitu, lebih menyemangati, mensupport gitu, baik dengan bermerek-merek ya, baik itu kendaraan roda 4, roda 2 ya kan. Nah, itu makin layak bagi saya gitu, biarpun dibuatin lagi aplikasinya lebih mempermudah baginda-baginda kita ini untuk lebih bagian genetik ya, yang sudah mempunyai cita-cita juga, akan tetapi mempunyai profesi sebagai penyambung kecepatan waktu itu ya, dengan alat-alat mediatornya adalah kendaraan ya. Saya tidak sebutkan merek-mereknya ya, atau namanya merek perusahaan, yang jelas sudah memahami ya, kalau kita ibaratkan di perumpamaan
peribahasa lah, katakanlah seperti itu, maka juga akan mempermudah. Seperti saya kembalikan lagi kepada kalimat tokoh-tokoh ulama yang kami hormati ini nih ya, yaitu tiada ayat-ayat katanya. Saya pernah tulis di studi daerah Jakarta menggunakan telepon, itu tidak ada ayat-ayat katanya, karena kan kalau ayat-ayat katanya itu yang saya cari itu tidak ada ya. Kalau ayat kursi, ayat kudzi itu ada. Nah begitupun juga sama, kalau penempatan bahasa yang tidak tepat maka juga bermakna lain gitu. Seperti murtad lisan, ucapan lisan itu bisa keluar dari aturan akidah dengan 99 ucapan ya. Ya contohnya di antara 99 itu kan asma Allah. Nah, katakanlah Ar-Rahman, Allah itu pengasih, mengatakan Allah itu tidak adil, sudah murtad. Allah itu Rahim, Allah itu penyayang, Allah nggak sayang dengan kami, buktinya kami dikasih fakir, ujian berterus-terusan yang begini, berarti sudah mengatakan hal demikian adalah murtad lisan. Begitu juga Allah itu Qudus, Allah itu suci, maha suci Allah. Akan tetapi kita mengatakan tidak, Allah tidak bersih, buktinya banyak orang-orang yang dijadikan Allah tidak bersihnya hati. Itu sama. Yang mengupayakan syari'i atau syariat itu kita. Adapun setelah melakukan syariat tersebut, maka ada kalimat hak itu beri. Setelah hakikat pemberian gitu kan. Setelah kasih imbuhan, baru ada namanya objek yang ditujukan kepada Allah. Dan Allah pun mengembalikan lagi objek kepada objek yang dia huwa. Dia kehendaki, huwa itu dia ya. Dia kehendaki. Seperti kalimat anak-anak santri, termasuk saya ya, masih santri ya, dengan kalimat fiil itu kata kerja itu fiil. Amr dengan tulisan amri ya, amir ya, itu dibagi 3 tahap. Ada fiil amri yang untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, kalimat fiil itu adalah perintah itu adalah fiil. Amr itu adalah perintah, fiil itu kerja. Jadi gini, fiil itu kerja, kalimat kerja, amr itu perintah. Kalimat perintah tertuju kepada Allah, memohon. Kun, aku memerintah, maka fayakun, Allah yang jadikan. Ketika inna, sesungguhnya amr, perintah itu kuperintahkan untuk Allah itu memohon, memunajat. Bisa kemudian Allah pun akan memfayakunkan, menjadikan. Kalau menjadinya kita, artinya dengan syariat, dengan tawakal, berusaha semaksimal mungkin dan menyerahkan kepada Allah, itu baru dikatakan orang yang bersyariat gitu. Banyak dengan cara bagaimanapun kita usahakan ya, bersungguh-sungguh diantaranya gitu. Adapun yang kedua, tahapan kedua kepada orang lebih tua atau sesepuh yang kita anggap sepuh, yang sudah berilmu, alim, ulama ya, apalagi kepada Rasulullah dengan kalimat juga katakanlah itu perintah. Sifatnya bagaimana? Meminta pertolongan atau syafaat, pertolongan ya kalau dalam, atau perantara. Kalau orang-orang Sunda bilang tukang lantaran, perantara gitu ya. Bagaimana caranya? Ya kita banyak menyebut permintaan pertolongan tersebut kepada beliau. Apalagi yang dapat kita lakukan banyak diantaranya. Kalau kita sering juga mengenal sejarah daripada katakanlah bangsa Indonesia, orang yang paling menyenangi cintanya kepada anak-anaknya bangsanya dengan mensyukuri nikmat kelahiran daripada putra putri, nikmat syakur ya, atau syakur ya, menikmati mensyukuri atas datangnya kelahiran putra putri kita. Di setiap tahunnya kita coba untuk bersedekah, bermunajat sambil bersedekah atas kelahiran putra putri, untuk nikmat syakurnya. Maka kenapa juga tidak kepada nabi Allah, kepada rasulnya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita harus bersedih jika tidak ada pengulangan kalimat-kalimat sejarah? Bukan kita harus diwajibkan bersedih ketika kita sama-sama terus mengenang jasa-jasanya? Kok bersedih sih? Iya kalau bersedih, kalau kira-kira ada yang harus disedihkan, penganiayaan pada beliau, tapi beliau jawabannya apa? Tidak, nanti anak cucunya akan merasakan nikmat akidah. Bersedih kalau kita tidak bisa meneruskan cita-cita baginda kita, bagian genetik Bani Hashim, Bani Quraisy ini ya, subhanallah, Bani Abuka Ibrahim alaihissalam. Dan yang ketiga ada fi'il, kata kerja, amar yang memerintah kepada sesama atau di bawah dengan kalimat yang baik, suruh ya, bukan menyuruh dalam tanda kutip hardik ya, kalimat menyuruh ini. Belajarlah nak, siapa di antara kalian itu
dapat ranting-ranting ya, tahap-tahap, derajat-derajat yang sampai ke permukaan yang dicita-citakan para petinggi-petinggi papan atas kita ya, negarawan-negarawan, ulama wa umaro kita, ulama-ulama para umaro kita ini, sampai menjadi duta-duta, perwakilan-perwakilan baik pelajarnya atau juga aksan baiknya gitu untuk bangsa-bangsa, perwakilan bangsa. Itulah yang nanti bangsa kita. Dari buruh sudah dibahas, bagi anak-anak sudah dibahas, terus berkelanjutan sampai pada pemahaman dari competition dan juga event perbedaan signifikan, sampai juga sebaliknya lawan kata dan sebagainya. Untuk itu terus memacu lah bagaimana terus mendapatkan ranting terbaik putra-putri bangsa ini dari perlingkungan sampailah kepada negara-negara, tentunya sampai benua-benua dunia ya, bumi ini ya. Bukankah Allah memerintahkan sesungguhnya kalau kita di negara atau negeri-negeri yang di dalam negara ini kemakmuran sentosa, itu akan datangkan rahmat Allah alladzi bimibadihi yarzuq mayasya wa huwal qawiyyul aziz. Ya kan begitu. Allah itu maha gagah lah. Gagah di sini adalah dapat menyumponi atau mencukupi gitu ya. Nikmat rezeki, dan halus sekali. Kalau halus itu bukan seperti sutra atau kapas ya, sampai tidak terlihatnya. Kalau misal asap aja masih terlihat gitu. Bagaimana anak Allah menghantarkan ya, bagaimana saya cari contoh 1 miliar sperm ya, yang jadi cuma 1, jadi embrio atau 2 ya, kembar dan sebagainya. Dan itu halus sekali Allah memberikan karunia tersebut. Yang kita terlihat kan spermnya ya, atau saripati makanan tersebut. Tetapi spermnya orang tidak terlihat, percikan-percikan, kecuali alat bantu juga tidak terlihat ketika sudah menjadi masuk dalam embrio itu. Hanya terlihat hanya gumpalan yang dalam bentuk air ya, tapi tidak terlihat di situ udah cikal bakalnya. Karena nanti kan Allah menjadikan prosesnya melalui malaikat-malaikatnya. Dia ada ternyata terindah Nadina Lusnah wa Tarik ya, jadi ada perjalanan diberkahi kan oleh Allah ya. Allah memiliki keberkahan, pasti akan menitipkan keberkahan ketika ada yang dikehendaki dan kepada orang yang dikehendaki, baik tempat, baik negeri, baik pun di dalam negara ini. Untuk itu salam menang, bukan lagi tapi sudah kemenangan. Kalau menang milik siapapun merasakan menang, tapi kalau kemenangan sudah ada garis kemenangan. Dicontohkan dari zaman kerajaan sampailah kepada negara di saat ini.